Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Profesor Dr. Islam Yusfi, Magister Agama, Direktur KSKK, Direktorat Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ridwan, kemudian juga yang kami hormati Pak Kasipema, Bapak Kepala MTSN 1, Pak KTU, Bapak Ibu Guru, serta Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banyuwangi yang luar biasa, yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, di mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa bertemu dalam rangka peresmian PTSB yang dilanjutkan dengan pembinaan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Direktur KSKK, yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak dan Ibu, khususnya anak sekalian, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah dan hari yang sangat membahagiakan buat kita semua. Karena apa? Beliau Bapak Direktur KSKK yang mengurusi madrasah se-Indonesia pagi ini ada di Banyuwangi dan khususnya di MTS Negeri 1 Banyuwangi. Ini adalah satu anugerah yang luar biasa bagi kami yang ada di Banyuwangi, Kementerian Agama, khususnya MTSN 1, dan tentunya Pak Direktur, Pak Profesor Isok, kami di Banyuwangi ini ingin berbenah, kami ingin berubah. Kami tidak boleh kalah. Banyuwangi yang potensinya luar biasa tidak boleh kalah dengan Malang, dengan Kediri, Surabaya, dan kami ingin prestasi-prestasi nanti akan bisa diraih di Banyuwangi. Allahumma amin. Di MTSN 1 ini tadi sudah kita lihat bagaimana penyiapan untuk pengembangan dimulai dari PTSB yang sudah hari ini diresmikan. Kemudian juga di sini tadi alhamdulillah anak-anak kita punya kesenian tradisional yang apabila nanti KSKK ini ada acara dimanapun, kami insya Allah siap untuk hadir untuk memberikan hiburan dari Banyuwangi, siap untuk Indonesia. Terus di sini adalah asrama yang alhamdulillah para santri ini sudah berdiam di sini. Ada yang kelas 3 ini berarti sudah 2 tahun ya Mas Salman ya. Ada yang 1 tahun yang baru kemarin. Yang tentunya ini adalah sebagai sebuah tempat di mana kalian gembleng. Kalian tidak hanya belajar di kelas, tapi juga di asrama atau di ma'had ini. Yang tentunya kami ingin kalian nanti akan menjadi santri-santri yang berakhlak karimah, santri-santri yang berkualitas, dan kalian nanti kami berharap bisa menyebar bisa ada di Indonesia, dan nanti kami berharap kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita tercinta ini. Allahumma amin. Terkait dengan sarana prasarana, kami bangga sebagai kepala kantor di MTSN 1 ini sudah memiliki asrama. Namun ini masih hanya asrama putri saja. Yang cowok-cowok, yang laki-laki kelihatannya Mary Pak Profesor, Mary Pak Direktur. Apa kami punya asrama, punya ma'had seperti anak-anak putri. Dan oleh karena itu, mumpung beliau ada di sini, saya sampaikan Pak Profesor, Pak Direktur 2024 kemarin yang akan datang, kami sudah mengajukan proposal. Mudah-mudahan nanti betul-betul akan teralokasikan dana SBSN untuk MTSN 1 pada tahun anggaran 2024. Amin. Meskipun saat ini belum ada ma'had atas nama putra, tapi yang lain kita yakin dengan beliau kehadirannya di sini sudah tahu bahwa masih ada tanah-tanah kosong. Insya Allah nanti di tahun berikutnya 2025 atau 2026 berpotensi untuk mendapatkan ma'had putra. Allahumma amin. Kemudian Pak Direktur, kami keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi khususnya MTSN 1 berupaya bagaimana ke depan kaitan dengan KSM, kaitan dengan MyRes, kemudian juga robotik dan lain sebagainya, kaitan dengan KSM, kaitan dengan penelitian atau MyRes dan juga robotik. Oleh karena itu Pak Salman, Pak KTU dan Bapak Ibu semua, para wakil dan guru, ayo kehadiran beliau ini kita jadikan sebagai momentum untuk lebih meningkatkan lagi semangat kita. Sudah dihadiri Pak Direktur KSKK, mosok belum banyak prestasinya. Lagi saya yakin juga akan menjadi berkah
berkah bagi kita semua. Pak Ridwan yang asli Banyuwangi ya, meskipun sekarang ini banyak di Jakarta, tapi keluarga di Malang, hatinya tetap untuk Banyuwangi, ya, hatinya untuk di Banyuwangi. Sehingga jangan bosan-bosan Pak Ridwan ya. Pokoknya kalau ada agenda di Jawa Timur, wajib mampir pulang ke orang tuanya di Banyuwangi, tapi juga ke madrasah-madrasah dan peternak yang ada di Banyuwangi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan karena waktu kita sangat terbatas. Pak Salman sudah saya wakili ya, Pak Salman ya. Kesini nanti Pak Direktur, kami mohon arahan kepada kami pemenang, kepada Pak Kepala Madrasah, para guru, dan juga motivasi kepada para santri. Karena apa? Pak Direktur ini dulu juga santri anak-anaknya. Tapi ternyata sekarang beliau tidak hanya istilahnya sukses di bidang keagamaan, tapi ternyata juga karirnya sebagai Direktur KSHK. Monggo Pak Direktur, Profesor kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Haji Ahmad. Saya punya Pak Ahmad. Yang saya hormati Bapak Ridwan selaku analis kebijakan, sebelumnya Kabak Perencanaan, sekarang sudah beralih ke fungsional menjadi analis kebijakan Media, hadir di MTS 1 Banyuwangi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini bisa membawa manfaat dan berkah untuk kita semua. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umatnya yang setia, sehingga kita nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad di yaumul kiamah. Karena beliaulah yang nanti mengiring dan menjaga kita dalam Kausar, dan kita selalu berada di naungan kepemimpinan Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya senang sekali melihat tadi nyampe ke MTS 1 Banyuwangi ini, karena Banyuwangi ini daerah yang unik ya. Daerah unik, di sini akulturasi budaya itu semuanya hidup, bercampur dan terekspresi dengan baik. Nah, itu satu menggabungkan antara nilai-nilai keindonesiaan, nilai-nilai keislaman, dan nilai-nilai kearifan lokal. Itu tiga hal itu selalu diolah, dijadikan properti atau kekayaan daerah dan kekayaan bangsa atau kekayaan warga Banyuwangi, untuk kemudian disebarluaskan agar supaya bisa mewarnai kebudayaan dan peradaban Indonesia. Syukur-syukur kalau bisa menjadi leading di peradaban dan kebudayaan dunia. Jangan kemudian malah terpengaruh oleh budaya-budaya asing ya. Ini kayaknya santai-santai suka nonton drakor deh. Justru kalau terlalu keranjingan di situ, jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, identitas kita sebagai orang Indonesia itu bisa tercerabut. Ya, kalau jadi orang Indonesia jangan hilang ke Indonesia. Kalau jadi orang Banyuwangi ya jangan bilang itu Banyuwangi. Nanti mentang-mentang suka drakor kemudian bahasanya bahasa Korea atau Koreaan. Lama di Arab kemudian ke Arab-Araban. Lama di Inggris ke Inggris-Inggrisan. Lama ke India joget terus. Jangan begitu. Jadi
harus kita jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang Indonesia, sebagai orang Islam, sebagai masyarakat Banyuwangi, itu ketiganya harus dihidupkan, ya, dimunculkan, sehingga kita tidak tercabut dari akar budaya daerah kita masing-masing. Itu aja pesan yang terpenting, karena saya lihat dari tarian-tarian tadi, walaupun saya nggak ngerti artinya, tapi ini sudah ada ada ciri khas, ada kearifan lokal yang ditonjolkan. Jadi tidak asal menampilkan karya seni dan budaya, tetapi karya seni budaya itu tahu-taunya jiplak gitu, jiplak dari luar, tapi ini original. Nah, itu harus terus dikembangkan. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sangat senang sekali karena madrasah sekarang ini, kalau kita bicara madrasah sekarang ini sudah bukan dianggap sebagai lembaga pendidikan kelas kedua atau tinggi kan. Sudah, itu image itu sudah berubah. Madrasah itu sekarang sudah menjadi destinasi dan referensi orang tua untuk menitipkan anaknya ke madrasah. Jadi kalau kita naik pesantren sudah menjadi destinasi, tujuannya ke Banyuwangi. Referensi itu sudah menjadi rujukan. Kenapa? Karena madrasah, alhamdulillah, walaupun diakui secara resmi dan diberi anggaran oleh negara itu sejak tahun 2003 dengan berlakunya Sisdiknas itu, karena itu sudah secara eksplisit sekolah dan madrasah itu digabungkan, ya, SD, MI, MTS, SMP, SMA, madrasah IAMA. Itu secara eksplisit tahun 2003. Baru 20 tahun. Ya, baru 20 tahun eksistensi kita sekarang sudah mulai menggeliat. Ya, kalau kita ngomong masalah SMA, SMP, SD, itu sejak zaman Orde Lama, sejak Indonesia merdeka, itu memang sudah diragati lah istilahnya. Sudah dikasihkan, mungkin sejak zaman Belanda. Dengan istilah dengan bahasa Belanda, ya, kemudian di take over ketika Indonesia merdeka, akhirnya menjadi SMA unggulan di daerah Malang, SMA unggulan di Surabaya. Itu semua tinggalan-tinggalannya Belanda untuk sekolah-sekolah, dan mereka secara lokasi pasti daerahnya strategis, gitu, jalan, pusat kota, kan gitu. Anggarannya juga mereka dipakai terus sejak Orde Lama baru sampai sekarang. Madrasah baru 20 tahun, sekarang 2023. Kalau pengakuan secara eksplisit 2003, itu kan baru 20 tahun. Dalam 20 tahun, ya, walaupun dulu madrasah image-nya itu sebagai buangan, ya, terus daerahnya itu selalu mewah, mepet sawah. Ya, madrasah-madrasah kan terus tapi alhamdulillah di pinggir jalan. Kalau kita lihat di daerah-daerah itu, di Jakarta itu nggak ada madrasah pinggir jalan, ada pinggir tol aja itu, yang manfaat. Yang lain masuk ke pintu, ada madrasah gitu. Loh, ada madrasah. Saya kemarin ke Semarang, ke Man 2 Semarang, itu orang PUPR datang ke sana. Loh, ternyata dia asli Semarang. Loh, di sini ada madrasah ternyata. Ayo masuknya jepit. Ya. Itulah kondisi madrasah, ya, memang beda berangkatnya, mabda'nya itu beda dengan sekolah. Jadi kalau kita lihat sejarahnya, banyak alumni pesantren, ya, kemudian pulang dari pesantrennya ingin mengembangkan ilmunya, ada tanah sekian, bangun madrasah. Ya. Kadang-kadang ya bangunannya ya nggak jelas sequennya,
Ada yang ada kanan, ada kiri, ada utara, ada timur gitu. Dan memang ya dengan segala keterbatasan. Kemudian tambah banyak siswinya, santrinya. Kemudian dibangunlah dinegerikan. Kalau dari swasta kemudian dinegerikan. Nah, beriringan dengan itu, sehingga kalau kita perhatikan jumlah madrasah di Indonesia itu termasuk RA 86.000. Yang negeri itu RA belum ada yang satupun. MIN, MTSN dan MAN itu cuma 4.046 se-Indonesia. Coba bayangkan kalau SMP itu tiap kecamatan itu pasti ada 1, 2, 3 SMA ada. Apalagi SD dengan proyek SD Impres dulu, tiap kelurahan itu ada. Nah, kita jumlah madrasah, kalau saya ngomong itu alhamdulillah Banyuwangi ternyata melebihi dari rokok yang bagus. Akhirnya mereka percaya, insya Allah kita akan ditambah anggaran untuk SPSS. Amin. Nah, ini dua, satu relasinya bagus, yang kedua madrasah sudah menunjukkan kualitasnya, daya saingnya dengan lembaga pendidikan lainnya. Nah, berikutnya tentu kalau sudah mulai bagus gedung-gedungnya harus beralih ya dari alumni madrasah. Jangan kemudian kita gedung terus kita tambah tanah terus akhirnya siswanya diperbanyak terus, tapi mutunya nggak meningkat, prestasinya nggak kelihatan, kualitasnya nggak menonjol. Nah, ini juga salah, karena siklus atau hierarki yang ada di perencanaan atau di Bappenas ya itu tadi, pemerataan dan peluang akses. Setelah pemerataan dan peluang akses ini tercapai, harus peningkatan kualitas, daya saingnya, ya, relevansinya. Nah, saya sekarang untuk manici yang sudah bagus itu, kan udah bagus gitu ya. Rata-rata tanahnya 10 hektar, sudah bagus-bagus. Saya tidak mau kasih lagi ke RKP, karena gini batasannya menurut aturan madrasah aliyah maksimal ruang kelasnya itu kelas 1 aliyah itu 12 ya, 12 paralelnya, rombelnya. Kelas 2 12, kelas 3 12. Kalau sanawiyah itu 11. Kelas 1 11, kelas 2 11, kelas 3 11. Dengan catatan satu rombel itu berapa? Itu 6 paralelnya, 6 kelas. Dengan satu rombel kami sudah ada semuanya tertampung dengan 12 paralel itu jangan kita kami lagi. Mintalah laboratorium, mintalah perpustakaan, mintalah yang untuk menunjang peningkatan mutu, kualitas, daya saing dan relevansi madrasah. Jadi harus bergerak ke situ. Nah, madrasah harus mengembangkan seluruh kecerdasan yang ada. Jangan ya, walaupun kita sudah ada diversifikasi madrasah ya, ada madrasah akademik yang ditunjukkan oleh C untuk ilmu eksakta, fisika, kimia dan seterusnya. Ada madrasah keagamaan dan ada madrasah kejuruan dan ada madrasah reguler. Ya, nanti ada madrasah yang riset, madrasah digital itu bisa dimasukkan ke akademik, bisa dimasukkan ke vokasi. Tetapi kalau menurut saya, semua madrasah harus bisa mengembangkan 9 kecerdasan yang ada. Jadikan anak-anak itu tidak ada anak yang bodoh. Semua anak itu punya potensi dan punya kompetensi. Tinggal digali saja, tinggal dimunculkan. Nah, semua anak itu pinter. Tinggal digali dia itu kecerdasan ada di mana. Apa di kecerdasan logika matematika, apa di kecerdasan bahasa,
apa di kecerdasan musik, apa di kecerdasan kinestetik, ya itu semua 9 kecerdasan itu harus digali Pak. Silahkan dikembangkan. Nah, kemudian jangan hanya dijunjung materi-materi, tapi nggak mengembangkan potensi. Kalau potensi itu kemampuan yang ada dalam anak yang belum teraktualisasi. Nah, kalau sudah teraktualisasi muncul kompetensinya. Nah, kompetensinya terus digali. Ya, ini saya senang MTSN 1 kelihatan seni budaya sudah mulai muncul. Nah, nanti dilihat ini anak-anak kok seni budaya nggak kelihatan. Mungkin dia bakat di olahraga, kinestetik, mau karate, mau sepak bola, mau apa, itu akan dikembangkan. Dan yang lainnya, musik silahkan. Jadi Bapak dan Ibu guru juga harus bisa melihat potensi-potensi anak-anak, kemudian untuk digali, dikembangkan dengan melihat dari 9 kecerdasan tadi. Ada yang kecerdasan spiritual ya, mungkin kok cepat ya ngapalkan Qurannya ya. Oh ini cepat, ya sudah jadi kiai aja. Mau apa tak puncus monggo sekalian gitu. Nah, jadi 9 kecerdasan dikembangkan semuanya supaya anak-anak bisa punya kemandirian baik secara akademik, secara karakter, secara sosial budaya punya kemandirian. Nanti dari situ baru akan muncul prestasi-prestasinya. Kalau kita kan hanya menstimulus saja sebenarnya, menstimulus dari potensi yang ada. Saya kira itu harus sudah mulai bergerak. Ya, kalau bisa ya bersamaan. Ini kan fisiknya sudah mulai bagus, fisiknya walaupun masih kurang, ya kan ya, kurang. Tapi jumlahnya berapa sini? Siswa 1059. 1059. Yang kelas 1 berapa rombel? 310. Kita satu kelas 36. Mohon maaf. Oh, banyak kan itu. Ya, bisa masuk di simpatika itu guru-guru. Ya alhamdulillah masih bisa. Iya karena ada kasus. Tapi di warning kami. Di warning ya. Makanya nanti berat dapat. Iya harus itu alasannya untuk menambah KB itu di situ. Sebab kayak Man Surabaya itu Pak, Man Surabaya itu sudah 12 semua. 12 terus siswanya satu rombel itu kan 36. Sudah ada yang lewat tuh, ada yang 40. Jadi gimana nggak bisa sampai rombelnya itu nambah, ada yang sampai 13, kelas 1 itu 13 rombel. Akhirnya Pak, di simpatikanya nggak bisa masuk. Karena memang aturannya 12. Jangan terlalu lah. Jadi jangan gini loh. Maksud saya, kita kalau sudah bagus, jangan kemarau saja. Jangan kemarau dengan logika pasar. Itu masukkan semua. Jangan. Sudah ikutin aturan. Kalau 12 rombel atau 11 rombel dengan catatan 32. Tetapi setelah itu harus mulai fokus kepada kualitas untuk berprestasi, berkompetisi dan seterusnya gitu loh. Supaya fokus, guru-guru itu nggak fokus. Nanti kalau kebanyakan, ingat ya, saya lihat dari pesantren-pesantren ini anak madrasah itu overdosis. Overdosis. Tidak hanya sama beras, semua lah. Mau di Banten situ dan semuanya dimasukkan, nggak kepegang, nggak ketanganan nggak ditahan, nggak bisa kepegang lah, nggak open. Ya bener. Nambah itunya syahriahnya, bener nambah secara marketnya, tetapi apakah open anaknya, nanti ilmunya terserap, ibadahnya menjadi lebih bagus dan seterusnya. Jadi maksud saya sesuaikan aja dengan aturan, kemudian biar guru-gurunya fokus betul. Karena saya perhatikan Bapak dan Ibu sekalian, kenapa sih kayak Iki Serpong contohnya, ini saya supaya contoh saja. Iki Serpong tuh kok hebat, anaknya bisa masuk ke itu bahkan ke luar negeri, ke Jepang, kemana-mana.
Ternyata apa? Kuncinya apa? Kuncinya itu ada 3. Kuncinya saya perhatikan, saya sekarang yang ngejar itu IC Pekalongan, sudah mulai mau nyalip IC Serpong itu. Kuncinya 3. Satu, yang hebat itu kepala madrasahnya. Kepala madrasahnya itu orangnya itu nggak mau diem. Ya bukan kayak gitu aja. Artinya selalu kreatif, selalu inovatif, idenya itu nggak pernah ada habisnya untuk memajukan madrasah. Jadi kepala madrasahnya itu nggak mati gaya, nggak mati akal. Jadi saya contohnya IC Pekalongan, Pak Khairul Anam itu yang orang Nganjuk ya. Nah, Pak Khairul Anam itu dulu di Pasir, Kalimantan, dipegang beliau IC Pasir maju. Karena memang apa gaya-gaya itu kayak Prof Imam Suprayogo, dosen saya dan Pak Ridwan. Pak Imam Suprayogo itu ngomong, saya senang kalau lihat pemimpin-pemimpin perguruan tinggi atau madrasah itu yang nggak mau diem itu dan aktif terus gitu. Nah itu ternyata kuncinya di situ. Nah Pak Khairul Anam itu sekarang di Pekalongan, dulu nggak di mana itu Pekalongan baru, tapi sekarang melesat. Ternyata Pak beliau itu punya ide, gimana sih supaya anak-anak itu menang di OSN, menang di KSM, menang di MAIA, dan oleh karyawan menang gimana? Dia tuh datangkan itu yang ahli fisika dari UNER datangkan, dari ITN datangkan, karena dari ITB didatangkan ke madrasahnya. Jadi apa demi anak-anak itu tersalurkan kecerdasannya, demi anak-anak itu muncul apa gairah akademiknya. Jadi begitu, termasuk di mana Serpong juga gitu. Di Serpong itu kawan-kawan dari apa Puspitek Serpong atau dari BRIN, dulu dari BPPT itu terus diundang terus gitu. Itu artinya peran kepemimpinan kepala madrasah sangat menentukan, mewarnai maju tidaknya suatu lembaga pendidikan. Pasti itu ya. Kalau rektor, kepala madrasah atau di pondok pesantren kiainya itu diam aja ya, nggak akan maju itu. Harus unek, harus apa nggak mati gaya, nggak mati akal. Itu satu. Yang kedua, ternyata yang membuat anak-anak IC itu bagus-bagus, ya itu guru-gurunya. Guru-gurunya itu total, punya totalitas dalam dedikasi, ya, dalam loyalitas serta dalam profesionalitas total. Jadi saya lihat IC Serpong itu sejak zamannya Pak Habibie, kan dipilih oleh Pak Habibie. Memang dipilih guru-guru yang hebat-hebat. Kemudian siswa-siswinya disaring juga yang hebat-hebat. Nah di situ ketemu guru-gurunya itu total. Kalau sudah nanti guru-gurunya dikasih reward dan punishment, dia melihat potensi-potensi anak. Ini bagusnya di matematika, langsung dipepet terus anak-anaknya itu, di mentoring terus. Ya sampai anak itu berhasil menang dalam olimpiade. Jadi total. Jadi anak-anak itu yang bagus sesuai dengan ilmunya para guru benar-benar dibina, dianggap sebagai anaknya sendiri dan benar-benar diawasi dan ditingkatkan terus. Itu yang menjadi kunci. Kadang-kadang guru-guru matematika itu kan rata-rata guru muda-muda. Itu kalau membina itu nggak tahu waktu, mau sampai sore sampai malam. Kalau menjelang apa OSN atau KSM macam-macam itu, yang namanya training center itu di camp betul anak-anak itu. Di camp itu di drill. Kalau perlu manggil dari perguruan tinggi, panggil. Karena apa? Karena ingin anaknya itu berprestasi. Kalau anaknya berprestasi, itu punya kebanggaan. Itu namanya sudah menjiwai betul. Sebagai seorang guru, sebagai jiwa pendidiknya itu muncul, dan dia kebanggaannya tak lain dan tak bukan adalah kalau siswa ini berprestasi. Itu luar biasa, totalitas. Kalau ini saya lihat
yang sekolah-sekolah nggak berprestasi, gurunya bukan totalitas tuh. Gurunya tuh hanya sekedar formalitas. Masuk keluar, absen masuk keluar. Ngajarnya juga formalitas. Nggak ada kalau di Islam pesantren itu nggak ada riyadhahnya, nggak ada mujahadahnya. Untuk supaya anak itu istilahnya benar-benar jadi. Nah, di situ totalitas perlu. Jadi dalam totalitas itu harus ada loyalitasnya, ada dedikasinya, dan ada profesionalitasnya. Nah, yang saya saksikan semacam itu. Dan itu terjadi tidak hanya di sekolah-sekolah Islam. Saya lihat di Penabur, tentang Penabur kan hebat Penabur itu. Santa Ursula, Santo Yosef, yang ada di Serpong. Saya lihat memang totalitas. Totalnya dari guru-gurunya dan siswa-siswinya. Ya siswa-siswi itu sebenarnya tinggal manut dan ikut dari keteladanan serta roh dan spirit dari guru-gurunya sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa anak-anak itu banyak yang masuk ke UGM, ITB, IPB, bahkan ke luar negeri. Saya lihat kalau anak-anak ITB sudah itu rata-rata dalam wisuda itu disebutkan dia itu sudah ngantongi 5 perguruan tinggi dari UI, bahkan yang dari luar negeri itu satu anak itu bisa 2, bisa 3 itu. Kalau aman 4. Nah, totalitas itu dimunculkan dari itu. Kenapa kok bisa jadi begitu? Yang ketiga itu adalah peran guru BK, bimbingan konseling. Kalau dulu saya sekolah dulu, kalau dipanggil oleh guru BK itu kayaknya diseneni, ya dihukum, dinasihati kan gitu ya. Ternyata guru BK itu perannya penting. Tidak hanya marahin, kasih nasihat, justru guru BK itu membimbing. Kalau anak-anak IJ itu ya, udah kelas 3 mau perguruan tinggi, itu dilihat kamu sini, dia membimbing betul. Dia kamu maunya kemana? Saya ke teknik komputer, ITS, cari informasi, gimana caranya untuk bisa masuk ke situ. Jepang, anak IJ kan banyak di Jepang. Nah, kalau ingin maju, ya tentu kalau ingin menjadi rujukan, ya kayak ada perguruan tinggi yang maju-maju itu. Yang pertama adalah memang dosen-dosennya atau guru-gurunya harus hebat. Yang kedua alumninya, diaspora alumninya itu sangat membantu untuk ya gedung tular lah. Ya kalau yang hebat-hebat sekarang di Indonesia ini yang menguasai alumni mana? UGM, Pak Jokowi UGM, Anies Baswedan UGM, Ganjar UGM, semuanya UGM mania itu. Kenapa? Ya karena alumninya hebat. Dulu sebelum UGM mana? UI. Sebelum UI mana? ITB. Yang menguasai negara jadi menteri yang mana begitu. Belum dari ini ya. Ya, insya Allah nanti 10 tahun lagi dari UIN bisa ini. Jadi maksud saya alumni punya kekuatan untuk memajukan lembaga. Saya kira itu bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan MTS 1 ya dengan semangat baru, dengan semangat untuk mengembangkan, memajukan, dengan RKB nanti insya Allah dapat gitu. Nanti semangatnya tambah untuk siswa santri-santrinya, siswa-siswinya juga tolong ditumbuh kembangkan ya semua kecerdasannya. Nanti kalau mereka jadi, kita kan senang gitu. Ada amal jariah dari kita. Muridku itu sudah jadi ini. Nah, nanti kita senang. Ya itu kebanggaan kita sebagai orang tua, sebagai guru. Apalagi nanti kelebihan madrasah itu 2 berarti. Kalau anaknya sukses dunia kita senang. Nanti kalau di akhirat kita meninggal di kuburan itu dikirim Fatihah. Ditahlili dikirim Fatihah. Ya, santri ya jangan lupa kirim Fatihah guru-gurunya. Nanti kalau di kuburan kalau nggak ada yang kirim Fatihah bingung itu gimana santri saya? Kok nggak ada yang kirim Fatihah itu? Jadi kelebihan madrasah situ.
Kalau SMA, SMP, SD nggak ngajarin siswa-siswinya nanti anak-anak kalau jangan lupa ngomongin Fatihah untuk orang tua atau guru-gurunya. Nggak ada itu. Madrasah ada yang bisa. Makanya dari yang begini di Madura di mana itu ya? Apa cerita kepala dinas itu komplit ke DPR. Ada yang ngomong itu ya, mungkin saya yang ngomong itu ya. Katanya nanti kalau di sekolah umum itu kalau mati itu nggak ada yang bacain doa, nggak ada yang minta. Lu kan nggak diajarkan di SMP SMA. Yang diajarkan itu di madrasah. Setiap malam Jumat ini saja kan diajari tahlilan, ya mendoakan bersama, diajari istighosa. Terus mau belajar baca Fatihah, ya supaya buka hatinya, ilmunya dapat ilmu yang bermanfaat. Baca Fatihah untuk orang tuanya, untuk guru-gurunya itu. Itulah sambungnya siswa-siswi madrasah. Jadi nyambungnya itu dari dulunya sampai akhirat sebenarnya. Makanya kalau mendidik harus totalitas supaya anak-anak nanti bisa membahagiakan kita juga nanti di akhirat. Saya kira gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bos untuk itu luar biasa sekali ya. Ini Pak Kepala Madrasahnya ada, guru-gurunya juga ada, siswanya ada, cuman guru BK-nya Pak Prof hari ini belum ada di ruangan ini. Tapi pesannya nanti disampaikan. Siap. Dan itu jadi bekal juga Pak Kasih-Penman, Pak Kasih-Penman nanti untuk kita kembangkan di Banyuwangi. Baik, berikutnya karena waktu kita terbatas, acara yang terakhir adalah doa. Tapi mungkin sebelum doa, monggo kalau sepatah dua patah kata Pak Ridwan sebagai orang Banyuwangi terkait dengan bagaimana madrasah di Banyuwangi ini ya, dan nanti lanjut dengan doa. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, Bapak Ibu guru yang kami hormati, Profesor yang kami hormati. Adik-adik kalau dilihat Profesor ini masih muda ya, sudah jadi profesor itu kalau nggak salah umur 40 gitu. Lalu waktu 38 sudah jadi profesor. Iya kan, luar biasa. Jadi beliau berjuang madrasah, berjuang di pendidikan Islam. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur. Mudah-mudahan tidak hanya madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, tapi RA juga diperhatikan Prof itu. RA-nya perlu diperhatikan nggak? Oh ya, jadi mudah-mudahan nanti semuanya diperhatikan ke depan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, itu amat harus sudah banyak disampaikan oleh Profesor. Adik-adik tadi Profesor juga menyampaikan tentang pendidikan kita ke depan. Ya, adik-adik harus semangat. Banyak beasiswa di sana. Ya, nggak usah kecil hati. Ternyata anak-anak yang berhasil itu, Prof, itu rata-rata tercatat mahasiswa bidik misi itu ternyata sekarang ini sudah menempati posisi-posisi penting, utamanya menjadi pegawai negeri. Ya, ternyata bidik misi itu namanya beasiswa bidik itu, mahasiswa bidik itu pendidikan bidik beasiswa miskin dan sterilisasi. Ya, anak-anak yang kurang beruntung mereka berprestasi, dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang menjadi orang ya. Kenapa? Karena semangatnya. Saya yakin Profesor ini juga beliau juga bukan hanya profesor, tapi beliau juga ahli agama, karena beliau dulu kalau nggak salah S1-nya itu jurusan bahasa Arab, ya kan? Ya, S2, S3 saya nggak tahu, betul-betul sudah jadi profesor. Sehingga saya profesor ini adalah orang yang tidak merasakan, belum pernah merasakan gajinya jadi profesor. Kenapa? Karena mulai dulu semenjak jadi profesor sudah jadi pejabat. Jadi gajinya itu gaji pejabat gitu ya. Yang penting yang mudah-mudahan berkat semuanya, dan Profesor itu orang lama banget di Kementerian Agama.
pernah di madrasah, pernah di pondok pesantren, pernah jadi sekretaris, pernah di litbang, dan sekarang beliau jadi direktur KSKK. Saya berharap perhatian untuk Banyuwangi itu lebih daripada yang lain. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Ahmad, mari pertemuan ini kita tutup bersama dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan hamid hamdan yu'affi ni'amahu wa yu'mati ya rabbana alhamdulillah wa yu'mati jalal wa atusalli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما نافعا وقلبا منورا وفهما صالحا ولسانا ناسيا واعتقادا يقينا اللهم اجعلنا عالما في علمك وصالحا لعبادتك ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا وتلاميذنا من اهل العلم واهل التقوى واهل الاستقامه واهل الخير ولا تجعلنا يا الله من أهل الذنوب وجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Mudah-mudahan doa-doa kita dijabah Allah. Bapak dan Ibu serta sekalian, demikian acara kita pada hari ini. Meskipun tidak panjang, tidak lama, tapi insya Allah akan sangat indah. Dan yang paling utama, semangat. Insya Allah tahun 2024 akan ada tambahan ya, biasanya untuk yang belajar satu dengan serta mari kita akhiri bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Terakhir sebelum kita buyar ya, kebetulan saya, Prof. Ison dan Pak Ridwan ini satu alma mater, alumni IAIN Malang. Demikian ada rasanya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya, lagi. Siapa sih ada di sini? Oh, minta pakar, minta putar. Oh iya, enggak ada punya protes. Ya mau jadi apa sih? Ngomong. Ngomong Pak. Orangnya sekarang udah gini ya? Iya, yang baru ya. Oke, cek 1, 2, 3. Satu lagi Pak. 1, 2, 3. Oke ya. Terima kasih. Mari kita turun. Thank you.
Oh